Selamat sore. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya, dan kakak akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Bapa, kami bisa mengikuti ibadah kami hari ini meskipun kami masih ibadah dengan online Tuhan Yesus, tetapi itu tidak mengurangi rasa bersukacita kami untuk tetap beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami, Tuhan kami mohon Tuhan yang memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberkati kakak kami yang akan bawa kami dalam pujian, dan Tuhan juga memberkati kakak kami yang bawa renungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sore, salam semuanya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat semua ya. Nah, kalau sebentar adik-adik mau ibadah sekolah minggu, adik-adik persiapkan hati adik-adik juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Pokoknya sekolah minggunya harus semangat ya, memuji nama Tuhan dengan semangat. Ya, kita mau pujikan sayang, sayang disayang. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay, adik-adik tetap semangat kan ya. Nah, pokoknya harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Oke, kita sambung pujian kita. Yesus itulah satu-satunya. Tepuk tangan ya. Pokoknya harus semangat. Oke. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, Nama-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Nama-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan.
satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yeay, pujiannya disambung minggu depan ya adik-adik. Sekarang adik-adik waktunya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus siapkan hati adik dengan sungguh-sungguh. Kita mau pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Ya, adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami semuanya Tuhan, walaupun masih online Tuhan, kami percaya Tuhan, kami terpercaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami semuanya Tuhan. Oh Tuhan, kalau sebentar anak-anak sekolah minggu ini mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, oh Tuhan Kau berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, domba-domba kecil-Mu ini Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh tertanam di hati adik-adik kami semuanya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk guru kami Tuhan yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati guru kami Tuhan, supaya firman-Mu ini hanya boleh berasal dari Engkau saja Tuhan. Oh Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali bertemu dengan kami para guru sekolah minggu di pada vlog sekolah minggu. Pada hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu menjaga melindungi kami ya Tuhan, memberikan kami kesempatan hingga pada hari ini ya Tuhan kami boleh beribadah dengan baik. Mungkin ya Tuhan banyak di luar sana saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan. Kiranya ya Tuhan Kau mau tolong berkati mereka. Biarlah ya Tuhan Kau mau berkati mereka dengan berkat yang sama. Biarlah ya Tuhan mereka juga boleh beribadah sama dengan kami ya Tuhan di tempat ini. Kalau sebentar ya Tuhan kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan kami boleh mengerti, kami boleh mengingat-ingat bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini Koko Christian akan menceritakan cinta kasih Tuhan yang berjudul Hizkia berharap kepada Tuhan. Tentu Hizkia di sini sering kita dengar ya adik-adik ya. Tapi bukan Hizkia wali kelasnya Yohanes alias Mbak Kiki ya. Jadi Hizkia di sini adalah seorang raja. Mari kita baca di 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai ke 19. Ayat yang ke-14. Hizkia menerima surat itu dari tangan utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan, Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah yang segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Lanjut di ayat yang ke-32 sampai ke-34. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya, amin. Jadi ceritanya adalah zaman dahulu ada banyak sekali kerajaan ya adik-adik ya. Namun ada satu kerajaan yang paling besar, namanya kerajaan Asyur, yang memimpin namanya Sanherib. Nah, pada suatu hari si kerajaan besar ini, Sanherib ini, si kerajaan Asyur ini dengan raja yang namanya Sanherib ini, mereka mau pergi ke kerajaannya Hizkia yang namanya kerajaan Yehuda, di mana ibu kotanya terletak di Yerusalem itu sendiri. Kita tahu bahwa di Yerusalem ada
suatu tempat ibadah yang besar. Kira-kira apa? Ayo, ada yang tahu ndak? Ya, di Yerusalem ada tempat ibadah yang besar namanya Bait Allah ya. Nah, si kerajaan Asyur ini memiliki rencana untuk menguasai kerajaan Yehuda. Banyak sekali nih kerajaan yang udah pernah dikalahin sama dia. Nah, dia merasa bahwa aku punya Allah yang lebih berkuasa daripada Allahmu. Aku pasti bakal bisa mengalahkan kerajaan kamu. Nah, oleh karena itu dia kayak menggertak si Raja Hizkia. Dia membuat ketakutan Raja Hizkia. Tapi Raja Hizkianya nggak malah takut. Dia malah mengandalkan Tuhan Yesus. Dari awal Raja Hizkia ini selalu mengandalkan Tuhan. Tiap mau melakukan segala sesuatu dia berdoa kepada Tuhan. Apalagi mendapat ancaman dari Raja Sanherib ini. Dia malah berdoa kepada Tuhan. Dan apa alhasil? Dia mendapatkan jawaban lewat Nabi Yesaya, memberikan firman-Nya bahwa bahwa kerajaan Yehuda ini nggak usah berperang. Kerajaan Yehuda ini cukup diam di dalam kotanya saja. Nanti Tuhan Yesus yang bakal berperang melawan kerajaan Asyur ini. Nah terbukti ya adik-adik ya, di 2 Raja-Raja yang pasal yang ke-35 sampai ke-37 ditunjukkan bahwa pada malam hari malaikat Tuhan datang ke perkemahannya Raja Asyur. Langsung otomatis ya adik-adik ya, semua pasukannya Raja Asyur meninggal di dalam tenda tersebut. Alhasil mereka nggak perlu lagi berperang. Tuhan Yesus menunjukkan kekuasaannya untuk membela bangsa yang selalu mengandalkan Dia. Tuhan Yesus menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang yang selalu mengandalkan Dia. Seperti Raja Hizkia. Raja Hizkia ini selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan raja-raja kerajaan Yehuda yang dulunya nggak pernah mengandalkan Tuhan. Nah, kini Raja Hizkia ini membuktikan bahwa dia selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Dia membuka rumah ibadat yang dulunya ditutup. Dia juga selalu tempat-tempat ibadah yang dulunya ditutup dibuka lagi ya adik-adik ya. Terus peribadatan yang dulunya ditutup, yang dulunya ibadahnya udah nggak ada, sekarang dibuka lagi sama dia. Dia juga membuktikan bahwa dia juga sering berdoa kepada Tuhan, dia juga mengandalkan Tuhan. Alhasil Tuhan juga pasti akan membela orang-orang seperti Raja Hizkia. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas, terus berserah diri sama Tuhan, Tuhan itu pasti bakal membela kita. Pengalaman yang pernah dilakukan Raja Hizkia ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam sama orang yang selalu mengandalkan Dia. Sama kayak kita ya adik-adik ya. Contohnya apa kalau kita mau mengandalkan Tuhan, sama kayak kita sebelum misalnya kayak Koko Christian nih. Koko Christian kan udah bantu orang tuanya Koko Christian. Jadi sebelum bekerja, Koko Christian mau berdoa kayak hilangin rasa takutnya buat bekerja, punya semangat buat bekerja, minta rezekinya buat bekerja. Alhasil apa? Nggak hanya Koko Christian aja yang seneng, orang tua Koko Christian juga seneng, adik-adik juga seneng, papa mama juga seneng. Soalnya apa? Ketika Koko Christian juga ngandelin Tuhan, berkatnya itu juga nggak buat Koko Christian aja, tapi juga buat keluarganya Koko Christian. Juga kebutuhan ini juga tercukupi gitu loh. Kalau coba kalau Koko Christian bekerjanya nggak pakai berdoa, pasti ya hasilnya apa ya? Koko Christian pasti menggerutu gitu loh. Nggak akan pernah merasa puas, jadi selalu menyalahkan diri sendiri kayak gitu. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, berkatnya itu nggak cuma buat kita, tapi juga buat orang lain. Nggak gitu ya adik-adik ya. Jadi setiap adik-adik mau mengerjakan segala sesuatu, apapun itu, meskipun itu mungkin hal-hal yang mungkin udah biasa adik-adik lakuin, mungkin itu hal-hal yang sepele, kayak berangkat ke sekolah, kayak mau berangkat les, tapi kan juga dari hal-hal yang sepele itu kita belajar mengandalkan Tuhan. Jika hal-hal yang sepele aja kita mengandalkan Tuhan, apalagi hal-hal yang besar nanti yang bakal dipercayakan sama Tuhan.
Kalau hal-hal sepele kita percayakan sama Tuhan, Tuhan pasti bakal ngasih hal-hal yang lebih besar lagi. Mungkin suatu saat di antara adik-adik ada yang bakal memimpin banyak orang, kan nggak ada yang tahu. Kalau nggak kita mulai dari sekarang banyak berdoa, kita bakal takut menghadapi beribu-ribu orang yang berbeda dengan kita, dengan banyak orang yang punya pemikiran yang berbeda sama kita. Mungkin kita bahkan banyak banyak ngamuknya, nggak kayak Raja Hizkia ini ya. Dia bahkan menunjukkan kesetiaannya bahwa dia selalu mengandalkan Tuhan, padahal dia raja loh adik-adik. Apalagi kita ini siapa gitu loh. Kita bahkan bukan raja, masa kita juga nggak mau ngandalin Tuhan? Bahkan seorang raja aja mengandalkan Tuhan kayak gitu. Jadi intinya adik-adik, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, berkatnya Tuhan itu yang dikasih bukan buat kita aja, tapi buat orang-orang sekitar kita. Kayak kalau Kristen tadi ya, bekerja, sebelum bekerja harus berdoa. Alhasil apa? Dari hasil doa itu dapat rezekinya gimana dirasakan sama keluarganya Koko Kristian. Walaupun mungkin ada keluarganya Koko Kristian yang nggak berdoa, kan nggak ada yang tahu ya adik-adik ya. Jadi padahal keluarganya Koko Kristian ada yang nggak berdoa, tapi dia juga sama-sama menerima berkat yang sama kayak Koko Kristian. Koko Kristian juga nyadari bahwa itu berkatnya dari Tuhan Yesus, bukan dari kerja kerasnya keluarganya Koko Kristian kayak gitu. Jadi kayak nanti kita mendapat kepuasan sendiri kok kalau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti bakal kasih berkat juga buat orang-orang sekitar kita kayak gitu. Jadi cukup sekian cerita dari Koko Kristian. Tetap semangat di era pandemi ini ya. Jangan pernah absen dalam mendengarkan khotbah-khotbah juga pujian dari guru sekolah minggu ya adik-adik ya. Ingat, banyak orang-orang di luar sana yang masih lebih kesusahan daripada kita. Kita harus lebih bersyukur karena masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menyadarkan kami ya Tuhan, bahwa ketika kami mengandalkan Engkau, bukan hanya diri kami yang Kau berkati ya Tuhan, tapi juga orang-orang sekitar kami, baik itu teman-teman kami, keluarga kami, bahkan ya Tuhan seperti hanya Raja Hizkia yang berdoa untuk bangsanya. Kiranya ya Tuhan Engkau mau juga berikan hati itu kepada kami ya Tuhan, supaya kami mau juga berdoa untuk orang lain, supaya kami juga mau mengandalkan Engkau, supaya ya Tuhan berkat-Mu tercurah tidak hanya buat kami tapi juga buat orang-orang sekitar kami. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak egois, tidak mementingkan diri kami sendiri. Ajar kami juga ya Tuhan untuk berdoa juga buat orang lain ya Bapa, orang-orang sekitar kami mungkin saat ini jauh lebih kesusahan dengan ketimbang diri kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya. Kiranya ya Tuhan tambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini tidak berlalu sia-sia, tapi boleh kami ingat dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pertemuan kami di jam-jam ibadah yang ada, sama seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh semakin hari semakin haus untuk akan mendengarkan apa yang jadi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dah, adik-adik. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar kita semakin hari boleh semakin bersungguh-sungguh di dalam membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu di kesempatan sore hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami bersama adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti dalam ibadah sekolah minggu sore ini, meskipun masih secara online. Tuhan berkati kami semua untuk kami boleh semakin setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati juga untuk orang tua kami semua agar mereka juga boleh semakin setia kepada Tuhan.
Tuhan terima kasih, berkati adik-adik sekolah minggu dengan kesehatan, kekuatan, dengan hikmat akal budi dari sorga, menjadi anak-anak yang pandai dan terlebih setia dan mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Yesus memberkati. Permulaan Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kudus. Mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal
yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 2, 3. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian.